baik baca ada ini udah ada nih ininya. Doa dimulai. Nanti ada tugas kelompok ya. Nah kemudian
Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus kita kuasai. Ya, di sini ada 3.6 menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Indikatornya 3.61 menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kemudian 362 membandingkan fungsi dan kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Ya. Kemudian di 4.6 presentasikan hasil tentang fungsi dan kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1946. Nah, di sini di 4.61 mengintegrasikan hasil tentang fungsi dan kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan pelaksanaan pengambilan keputusan dalam memberhentikan presiden memilih anggota-anggota yang menduduki lembaga-lembaga negara. Kemudian mempresentasikan hasil tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, itu adalah yang menjadi kompetensi dasar kita mempelajari materi hari ini. Nah, kemudian tujuan kita mempelajari materi itu ya. Tujuannya adalah menghargai nilai-nilai terkait fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Kemudian bersikap peduli terhadap lembaga-lembaga di sekolah sebagai pimpinan dari lembaga-lembaga negara. Kemudian menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian mendemonstrasikan hasil-hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, itu adalah menjadi tujuan kita ya. Hari ini agar kita mampu mengetahuinya informasi yang perlu kita pelajari. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah kita membahas tentang supra, struktur, dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Kemudian yang B-nya lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dua materi ini aja dulu kita mempelajarinya, minggu depan kita pelajari yang materi selanjutnya ya. Dia ada 4 materi. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, jadi tadi kan kita udah lihat tuh suprastruktur, ya kan? Ibu kemarin disuruh baca tentang suprastruktur dan lembaga-lembaga negara. Sebelum kita mulai pelajaran, siapa yang tahu pengertian dari suprastruktur sistem politik di Indonesia? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa dah? Ya, lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, Bu. Lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia. Nah, siapa lagi yang bisa menambahkan dari yang dikatakan oleh Diva? Ya, siapa nak? Ada lagi yang menambahkannya? Suprastruktur itu apa pengertiannya menurut pemahaman kalian? Ada yang tahu lagi? Ada nak yang bisa menambahkan? Ya, apa nak? Coba. Suasana kehidupan politik pemerintah di suatu negara. Suasana kehidupan politik dalam suatu negara. Ya. Suasana kehidupan politik dalam suatu negara. Nah, benar sekali. Tepuk tangan untuk kedua teman-teman kita. Ya, berarti kalian sudah membacanya, setidak-tidaknya sudah paham di awal. Oke. Kemudian benar anak-anak ibu ya bahwa suprastruktur itu adalah suasana politik kehidupan dalam suatu negara ya yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara di dalam satu negara tersebut. Oke. Untuk berarti untuk lebih
kita memahami ya dari materi pembelajaran ini, kita akan melihat video ya, video pembelajarannya. Bisa ini. Nah, apa ya? Di bagian bawah ikut. Fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Kan ya? Pas apa misalnya bahasa pembelajarannya suaranya itu nggak tersebar. speaker itu mana Pustakanya kunci. Pustakanya hilang kuncinya. bobol aja Hmm? bobol aja
Sayang nanti macam macam maksudnya. Kalau ibu jalan dari sana nanya anak nasi itu keluar nanti anak Ya. coba nggak ada apa ya. Oke, nah di situ tadi kita sudah melihat ya materi yang harus kita ketahui informasinya hari ini ya, dimana nah, tadi kita sudah lihat videonya. Kemudian kira-kira ada nggak yang mau bertanya? Video sudah kita saksikan pembelajaran tadi sampai pada lembaga negara. Ada nggak yang mau bertanya? Apa kira-kira yang mau ditanyakan setelah kita ambil kita melihat video tadi? Ada? Apa tuh? Nuk? Saya adalah perbedaan perasaan sistem politik di Indonesia dengan di negara lain. Adakah perbedaan sistem politik di Indonesia dengan di negara lain? Oke, terima kasih Iqbal atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan Iqbal, apakah ada perbedaan sistem politik yang berlaku di Indonesia dengan yang ada di negara lain? Siapa yang bisa menjawabnya? Silakan. Sistem politik Indonesia yang berlaku sesuai dengan azas Republik Indonesia, sedangkan sistem politik negara lain sesuai dengan bentuk azas dan negara yang masing-masing. Iya. Ada lagi? Terima kasih. Siapa namanya? Fitri. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Iqbal. Nah, benar ya. Sistem politik yang dikatakan oleh Diva. Ya. Nah, ada lagi yang bisa menambahkannya? Siapa lagi yang bisa menambahkannya? Silakan. Ada lagi yang bisa menambahkannya? Ada nggak? Nggak ada. Oke, berarti jawaban Diva tadi adalah sistem politik di negara lain berdasarkan atau sesuai dengan bentuk dan azas dari negara tersebut, ya. Nah, ya. Kemudian ini coba Ibu jelaskan ya. Di sini ada sistem politik di setiap negara itu pasti ada yang berbeda-beda, ya. Di Indonesia kita bisa tahu tadi suprastruktur itu terdiri dari 3 lembaga, ya. Artinya ada yudikatif, ada eksekutif, ada legislatif. Nah, dari setiap yang ada itu selalu dipengaruhi oleh faktor lingkungan politik yang ada di Indonesia dan di negara-negara lain. Kalau di negara lain, ya melihat bentuk dari negara tersebut dan ada apa yang dipergunakan oleh negara tersebut. Kalau di Indonesia, kita bisa lihat faktornya adalah yang mempengaruhi sistem politik Indonesia adalah 1. Di sini coba diperhatikan, ini landasan rohaniah bangsa, ya, adalah landasan, dilihat dari landasan rohaniah bangsa. Di sini kita tahu bahwa sistem politik Indonesia ini berdasarkan 5 sila, ya kan?
salah satunya adalah sila pertama. Sila pertama artinya diarahkan semuanya masyarakat Indonesia ini harus punya apa? Agama, ya kan? Harus punya agama, kita harus punya kepercayaan yang bisa menuntun kita ke jalan kebaikan. Nah itu dia landasan rohani yang bangsa. Kemudian falsafah negara. Nah kita tahu bahwa falsafah negara kita adalah Pancasila. Itu juga. Jadi itu bersama ya, tapi itu sesuatu yang harus diterapkan. Kemudian ada doktrin politik. Apa ini doktrin politik? Nah, doktrin politik itu adalah dalam melakukan hubungan luar negeri, Indonesia punya satu hal yang harus disepakati oleh bangsa Indonesia, ya. Jadi kita tahu doktrin politik Indonesia adalah bebas aktif, ya kan? Indonesia boleh melakukan hubungan internasional bebas, ya, tidak diikat oleh negara-negara lain dan aktif. Ya, artinya tidak ada keseriusan antara negara satu negara lain bisa memaksa Indonesia untuk melakukan hubungan internasional. Aktif, bagaimana aktif? Aktif adalah Indonesia selalu mengirimkan apa? Tentaranya untuk membantu apabila negara-negara di luar negeri atau negara-negara yang berkembang punya permasalahan, ya kan? Dengan mengirimkan apa? Tentara Garuda, ya kan? Nah, ya. Dengan mengirimkan tentara Garudanya untuk membantu pihak PBB mengatasi masalah-masalah konflik yang terjadi di luar negeri. Nah, itu doktrin politik Indonesia, seperti bebas dan aktif. Kemudian ideologi politik, kita nggak tahu ya, ideologi politik Indonesia adalah Pancasila, ya. Kemudian sistem nilai dipengaruhi oleh sistem nilai. Nih, sistem nilai. Di Indonesia hidup norma-norma hukum yang ada, ya kan? Ada nilai kesusilaan, ada nilai kesopanan, ada nilai-nilai agama, ada nilai-nilai apa lagi? Kesopanan, kesusilaan, dan ada nilai-nilai hukum. Nah, itulah pembentuk dari sistem politik di Indonesia. Nah, kemudian sendi-sendi pokok dari sistem politik di Indonesia adalah satu, ya, ide kedaulatan rakyat. Ya, berarti Indonesia ini idenya kedaulatan rakyat, artinya semua keputusan itu ada di tangan rakyat. Ya. Kemudian negara Indonesia berdasarkan hukum, benar nggak? Ya, Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Kemudian berbentuk republik. Kemudian pemerintah berdasarkan konstitusi. Nah, kalau di pemerintah, kalau ini udah pernah kita pelajari kan? Nah, ini pemerintah berdasarkan konstitusi itu artinya apa? Ada yang tahu? Nah, kalau berdasarkan pemerintah berdasarkan konstitusi itu artinya pemerintah menjalankan kekuasaannya ada peraturan perundang-undangan. Jadi kalau presiden, BPK, segala macam itu ada peraturan yang presiden bekerja sebagai presiden, ya, DPR bekerja sebagai DPR. Nah, seperti itu. Ada peraturan pembatasan dalam fungsi dan kewenangannya. Kemudian pemerintah bertanggung jawab. Ya, ada nggak pemerintah bertanggung jawab? Ada. Ya, di situ salah satunya misalnya di sini pemerintah bertanggung jawab. Politiknya pernah dengar ada kejadian ada rakyat Indonesia yang diculik, nelayan Indonesia yang diculik di daerah Filipina? Ada? Sampai 16 tahun belum dibebaskan? Ada kan? Nah, itu pemerintah di sini bertanggung jawab untuk membebaskan para nelayan tersebut dari penculikan, ya kan? Nah, di situ satu kejadian bahwa negara atau pemerintah merelakan uang
prinsipnya, ya kan? Asalkan rakyatnya kembali dengan selamat. Jadi itu adalah tanggung jawab pemerintah. Kemudian tanggung jawab pemerintah yang bagaimana lagi? Misalnya dengan TKI yang ada di luar negeri, ada TKI Indonesia yang disakiti di luar negeri, itu bagaimana? Itu adalah menjadi tanggung jawab pemerintah, ya, untuk kemudian membantu mereka untuk memberikan perlindungan hukum di luar negeri, ya kan? Nah itu dia, itu adalah pemerintah yang bertanggung jawab. Kemudian sistem perwakilan. Nah kita tahu dalam sistem perwakilan ini, karena kita tahu luas Indonesia sangat luas dan rakyatnya juga cukup banyak, kan nggak mungkin tidak terpakai dengan sistem perwakilan. Artinya apa yang kita mau itu bisa diwakilkan pada saat pemilihan umum, ya kan? Saat kita memilih satu presiden atau memilih DPR, kita bisa mewakili mereka langsung dalam pemilihan umum, itu namanya sistem perwakilan. Kemudian sistem pemerintah presidensial. Nah, sistem presidensial ini juga artinya sistem yang ada di negara Indonesia dalam hal pemerintah menjalankan tugas dan kewajiban. Nah, ini sesuai dengan materi ini, sesuai dengan pertanyaan dari Iqbal tadi, ya. Nah, dari sini kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Ada nggak? Nggak ada. Oke. Selanjutnya, berarti kita masuk pada materi yang materi ya. Nah, di sini suprastruktur dan infrastruktur ya. Adalah sistem politik Indonesia adalah sebuah sistem politik demokrasi yang bersifat nilai lokal bangsa Indonesia dan Pancasila. Kemudian kita tahu bahwa suprastruktur sistem politik Indonesia itu terbagi tiga: kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan yudikatif. Nah, kemudian ya nah ini suprastruktur sistem politik di Indonesia. Jadi ibu ada yang mau tanya, kan? Setelah terjadi amandemen di Indonesia, oke? Terjadi amandemen di Indonesia yang kita sudah ketahui. Apa perubahan tentang kekuasaan-kekuasaan yang ada di Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab perubahan-perubahan yang terjadi dalam pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia? Coba, siapa bisa menjawab? Anak-anak itu siapa? Pasti kan kita sudah mempelajari pelajaran materi yang lalu, ya kan? Kekuasaan Indonesia setelah amandemen itu, Saya Bu, ya, coba. satu penambahan negara konstitutif atau MPR. Ya. Yang kedua eksaminatif atau inspektif atau BPK. Iya, benar. Terima kasih. Tepuk tangan kita. Nah, penambahan dari sistem kekuasaan itu adalah setelah diadakannya amandemen dari Undang-Undang Dasar, ya. Nah, setelah ada penambahan dari sistem kekuasaan itu, di mana pemerintah juga berjalan dengan seimbang, ya, seimbang dan selaras sesuai dengan kewenangan dan fungsinya. Kemudian kita lihat infrastruktur politik di Indonesia. Ya, infrastruktur ini ada yang terbagi, yang menjadi infrastruktur politik Indonesia adalah partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan alat komunikasi politik serta tokoh politik. Nah, ini nanti sengaja ibu masukkan dalam forum diskusi yang akan kalian diskusikan nanti, ya. Kemudian lembaga-lembaga negara kita di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Satu, MPR, ya, di mana MPR ini adalah awalnya dulu adalah lembaga negara tertinggi,
Indonesia. Ya, kemudian setelah adanya amandemen jadi berubah menjadi satu lembaga yang setara dengan lembaga-lembaga lain. Ya. Nah, di sini dikatakan Majelis Permusyawaratan terdiri dari anggota perwakilan rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang tahun 1945 pasal 2 ayat 1. Nah, jadi tugas-tugasnya setelah dan sebelum amandemen itu pasti berbeda. Itu juga nanti akan ada kita diskusikan. Nanti silakan kalian diskusikan ini dengan Kak sama Ibu ya. Tugas MPR ini memasyarakat ketetapan MPR, memasyarakat Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara terus memasyarakatkan negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian ketiga mengkaji sistem ketatanegaraan, kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta pelaksanaannya. Kemudian menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, ini adalah tugas-tugas dari MPR. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Presiden, ya. Siapa di sini yang ada rencana menjadi presiden? Ada nggak? Harus ada ini keinginan untuk menjadi presiden, ya. Jangan turun, ya. Harus ada keinginan kita. Jangan dalam orang lain aja lalu, jangan, ya. Setidak-tidaknya tidak jadi presiden, jadi menteri, ya kan? Atau jadi kepercayaan presiden. Ada nggak ada yang di sini yang semangat mau jadi presiden ke depan? Masih kecil dulu mau jadi presiden, udah besar kenapa nggak mau? Ya, ya dulu mau jadi apa? Presiden masih kecil, ya. Nah, jadi presiden itu sebenarnya boleh untuk setiap warga negara Indonesia. Nah, ini berdasarkan presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Diatur dalam Undang-Undang Dasar di pasal 4 ayat 1, kemudian di pasal 17 ayat 1, 17 ayat 2, 17 ayat 3 dan 17 ayat 4. Kemudian ada Dewan Perwakilan Rakyat. Ini adalah lembaga-lembaga negara. MPR, Presiden, dan DPR. Ya, DPR susunan anggota DPR diatur menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Nah, undang-undang ini jangan heran, Bu, ini mau berganti-ganti terus, Bu. Setiap pergantian presiden 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali, ya kan? Itu undang-undangnya pasti akan berganti. Jadi jangan bingung. Bu, ini kok ternyata berganti? Harus berganti karena cara mungkin ada penambahan yang mungkin sesuai dengan pada zamannya. Nah, ini ya tentang dalam undang-undang ini mengatur juga tentang MPR, DPR dan Dewan Perwakilan Daerah, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ya. Nah, kemudian di sini fungsi DPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, ya. Di sini ada fungsi legislasi. Fungsi legislasi adalah sini fungsi membuat undang-undang, kemudian anggaran, ya. Kemudian pengawasan legislasi di sini adalah membuat undang-undang. Kemudian fungsi anggaran adalah menentukan sudah cocokkah anggaran yang diajukan oleh pemerintah untuk disahkan menjadi anggaran pemerintah APBD negara. Nah, kemudian pengawasan, ya. Di sini pengawasan, fungsi dari DPR sebagai pengawasan adalah mengawasi kinerja
memeriksa keuangan negara. Kemudian Mahkamah Agung, ya, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawah lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah mahkamah konstitusi. Ya, di sini tugas dari Mahkamah Agung. Ya, nanti itu akan menjadi tugas dari kerja kelompok. Nah, ini Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian Komisi Yudisial, ya, merupakan lembaga yang berperan dalam proses seleksi hakim agung dan melakukan pengawasan kepada hakim. Oke, nah, jadi ya. Ini adalah yang ke-8 dari lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga negara yang jelas ada diatur di dalam undang-undang dasar. Tugas dan wewenangnya ada diatur dalam undang-undang dasar. Nah, silakan ada dari penjelasan Ibu, ada tidak yang mau bertanya? Ada? Nah, kalau tidak ada, kita silakan buat kelompok, ya, sesuai dengan yang kita yang sudah dikirimkan kepada kalian ke KPD. Silakan dibuat kelompoknya untuk kita membahas yang tadi Ibu sampaikan. Ya, silakan. Berapa? Silakan kita buat kelompok. Ada? Silakan buat kelompok. Berarti berapa? 4? 2. Oke. Ini 2 kelompok aja. Yang laki-laki 1 kelompok. Ya, boleh. Ini 2 kelompok. 4. 1 kelompok di sini. Atau 2 nanti kembali ya. Boleh ya? Oke. Boleh. Silakan. Rocker terus. Rocker terus. Yang 2 silakan kemarin. Lima.
dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dan pemerintahan, serta melakukan konsolidasi dan menyampaikan berbagai tuntutan dari masyarakat. Yang kedua, kelompok kepentingan. Fungsinya yaitu memperjuangkan suatu kepentingan dan memengaruhi lembaga politik untuk memperoleh keputusan yang menguntungkan atau menghindari keputusan yang merugikan kelompok. Kelompok ini tidak berusaha menempatkan waktunya dalam parlemen, tapi cukup memengaruhi seperti instansi pemerintah menjadi yang berwenang. Perannya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam membuat kebijakan publik. Yang ketiga, kelompok penekan. Fungsinya, peran Miss Media massa berperan sebagai kelompok penekan yang bertujuan menggerakkan massa atau pihak tertentu tanpa harus terjun secara langsung ke lapangan. Orientasi kelompok penekanan lebih bersifat dari bawah ke atas atau bottom up. Dan yang keempat, media komunikasi politik. Fungsinya sebagai faktor sosial dan media komunikasi politik. Perannya mengembangkan komunikasi yang netral, tidak memihak, serta berkomunikasi. Dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti kampanye, pawai, aksi, rapat terbuka, diskusi dan seminar. Dan yang kelima, tokoh politik. Fungsi sebagai proses penguatan dan pembagian kekuasaan dan masyarakat yang antara lain berwujud proses penguatan keputusan dalam negara. Perannya menjadi pusat perhatian di bidang politik yang berkecimpung dalam dinamika politik yang telah sedang berlangsung. Baiklah, ada pertanyaan atau tanggapan? Nah, itu adalah hasil diskusi dari kelompok satu. Ya. Kira-kira teman kalian ada nggak yang mau bertanya sesuai dengan pertanyaan kelompok yang disajikan oleh kelompok satu? Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu, apakah sebuah organisasi massa sebagai kelompok kepentingan bisa berperan sekaligus sebagai kelompok penentang? Jawabannya bisa, karena jawabannya bisa, karena kelompok penentang dan kelompok kepentingan memiliki tujuan agar pemerintah yang berusaha mengakomodasi keinginan kelompok tersebut. Baiklah, demikianlah. Nah, itu adalah jawaban dari kelompok satu. Nah, gimana kelompok dua? Jawabannya bisa diterima? Bisa. Kalau begitu, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Itulah hasil diskusi yang kami presentasikan dari kelompok satu. Lebih kurang minta maaf. Kami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Adalah MPR karena disebutkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. MPR memiliki presiden dan wakil presiden. Dan jawaban sesudah amandemen adalah MPR berkedaulatan sebagai lembaga negara atau sejajar bukan lagi lembaga tertinggi negara. Jawaban kedua di MPR terdiri dari DPR dan DPD. MPR tidak lagi menjadi pelaku pelaksanaan kedaulatan rakyat karena disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. MPR melantik presiden dan wakil presiden yang lembaga negara sejajar berkedudukan di bawah Undang-Undang 1945. Nah, itu adalah jawaban dari kelompok 3 ya. Ada yang mau memberi tanggapan atau memberi pertanyaan kepada kelompok 3? Silakan. Oke, silakan. Siapa yang menjadi anggota MPR sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. MPR sebelum amandemen adalah anggota DPR, daerah dan utusan golongan. Nah, itu dia. Itu jawaban dari kelompok 3. Silakan tepuk tangan. Benar ya, yang menjadi anggota MPR sebelum di amandemen itu adalah anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan. Ya, silakan diakhiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kami sekali lagi tetap setelah kita melakukan diskusi, ya makin jelaslah tadi apa yang informasi yang kita dapat berdasarkan sesuai dengan materi yang ada. Ya, jadi hari ini ibu mau tanya ya, kira-kira ya dari pembelajaran hari ini anak-anak ibu siapa yang mau menambahkan? Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa memberi tanggapan? Ya? Yang pertama, kami mengetahui sistem politik yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, siklus nasional dan identitas yang ada di Indonesia. Yang ketiga, lembaga-lembaga negara memang Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dasar sudah amandemen. Oke. Ada lagi yang lainnya? Nah, ya itu adalah pengetahuan yang kita dapatkan hari ini. Kemudian apa ya manfaat dari pembelajaran kita hari ini anak-anak? Siapa yang bisa memberi tanggapannya? Siapa dong? Apa manfaat pembelajaran kita hari ini? Silakan. Manfaatnya adalah saya sebagai generasi muda dapat mempertahankan sistem politik Indonesia. 2. Dapat mengetahui potensi-potensi yang dapat dikembangkan sebagai generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintah dan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oke, itu aja. Ya, Bu. Ya, terima kasih ya. Kemudian manfaat
Itu pelajaran untuk minggu depan. Silakan kalian baca, kalian cari di internet, di buku perpustakaan, dan di mana yang bisa kalian dapatkan informasinya. Minggu depan kita bahas lagi. Kemudian ada ibu kegiatan di LKPD. Itu LKPD tugas mandiri. Silakan nanti kalian buat di dalam buku. Kemudian silakan dikirimkan ke ibu. Jam 5 sore nanti ibu sudah terima melalui WA. Oke? Jam 5 ibu sudah bisa terima jawaban dari kalian. Nah, kemudian sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini,